kesehatan dan kesempatan ini mudah-mudahan kita gunakan selalu kepada hal-hal yang positif. Misalnya membantu orang tua, beribadah, dan menuntut ilmu seperti kegiatan kita hari ini, yaitu proses belajar mengajar. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk memberkahi pembelajaran kita akan membacakan doa. Untuk itu, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita. Kepada ketua kelas, Bapak persilahkan. Siap, ketua mulai. Kemudahan untuk memahami dan menerapkan ilmu yang telah kita pelajari nantinya. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8 ya, masuk semester 1 ya. Kemudian kita mengingat lagi apa itu kesempatan kelas. Nah, coba siapa yang tahu kesempatan kelas apa? Yang pertama, meminta izin kepada guru apabila keluar masuk ruangan ya. Kemudian apa lagi? Nah, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Kemudian belajar aktif, giat, kerja keras dan tanggung jawab. Itu diingat ya. Kemudian kita lihat dulu sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas ini, kita lihat dulu kondisi kelas kita. Apakah kelas kita rapi, bebas dari sampah, pakaian kita. Coba lihat dulu, rapikan dulu. Ya, sudah siap? Ya, kalau sudah, Bapak akan mengabsensi kehadiran anak Bapak semua dan sekaligus nanti jumlah sholatnya ya. Didengar baik-baik. Aditya 5. Alfala Alvina. Amelia Putri. Kemana dia? Ada caranya. Anggi 5. Asyrabil. Aziza. Jumadil. Sakila. Alhamdulillah yang masih sholatnya masih sedikit, nanti kita perbanyak lagi ya yang sudah tinggal sholat. Kemudian kepada yang teman kita sakit, mari kita doakan mudah-mudahan mereka cepat sembuh ya, dan kembali lagi bersama kita untuk melakukan proses belajar mengajar bersama. Baik, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Sistem pencernaan. Iya, betul sekali. Tapi garis besarnya yaitu nutrisi zat makanan. makanan. Nah, coba baca yang di belakang. Nampak nggak? Coba baca. Nampak? Nutrisi zat pada makanan. Iya, betul sekali. Yaitu nutrisi atau zat pada makanan. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, Bapak ada memberikan beberapa pertanyaan ya. Nah, yang pertama, pernahkah Anda sekalian mendengar makanan 4 sehat 5 sempurna? Siapa yang bisa dapat menjelaskannya? Nah, Galang. Silakan Galang. Ya. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makan sehat dan sederhana. Ya. 4 sehat berarti makanan kita harus terdiri dari nasi,
untuk makanan pokok lainnya. Lauk seperti daging atau ikan atau sayuran dan buah-buahan. Sedangkan 5 sunnah adalah cara kita makan yang baik, seperti makan dalam porsi yang cukup, seimbang, teratur, aman dan bersih. Dengan mengikuti aturan ini kita bisa menjaga tubuh kita dalam keadaan kuat. Ya, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Galang. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita perlu mengkonsumsi makanan yang seimbang? Boleh, Mas Rabil? Perkenalkan, nama saya dari Mandi. Ya. Kita perlu makanan seimbang agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Makanan seimbang menggantikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Misalnya nasi, lauk, sayur, dan buah memberikan nutrisi yang diperlukan untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi dengan makanan-makanan seimbang, tubuh kita tetap sehat dan berenergi. Ya, baik, terima kasih kepada Syarabil. Kita berikan apresiasi. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, ada nggak yang bisa membantu Bapak untuk membacakannya? Siapa? Ya, silakan, Sakina. Jadi mampu menjelaskan dengan baik dan cepat tentang nutrisi, sumber dan manfaat nutrisi. Bergizi makanan pada tubuh khususnya. Baik, terima kasih kepada Sakina yang telah membantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bapak sendiri yang akan membacanya, yaitu peserta didik mampu menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi yang dibentukkan oleh tubuh serta mencegah badan kita dari malnutrisi. Malnutrisi apa, Pak? Yaitu kekurangan gizi. Untuk lebih mendalam, Bapak akan terlebih dahulu menggali pengetahuan anak-anak Bapak semua melalui pretest pembelajaran ya. Ini akan dikerjakan anak-anak sekalian dengan jujur dan apa adanya ya, menurut pemahaman sendiri ya. Kerjakan dengan teliti ya. Bapak kasih waktu 4 menit ya untuk mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan. Nah, waktunya habis ya. Bapak ambil dulu ya kalkulatornya ya. Baik, untuk selanjutnya untuk merefleksi kegiatan kita akan melakukan ice breaking ya. Nanti ada instruksinya. Kalau Bapak bilang gajah, kita duduk. Kalau Bapak bilang sapi, kita berdiri. Kalau Bapak bilang burung, kita jongkok. Paham? Bisa? Nah, coba berdiri dulu di pinggir mejanya. Burung, sapi, gajah, nah sapi. Nah, baik gajah. Untuk sekarang Bapak memberikan studi kasus ya. Coba diperhatikan gambar di depan. Nanti kemukakan pendapat Anda tentang gambar di depan ya, yang Bapak tampilkan tuh. Coba saling berdiskusi boleh, cuma jangan ribut ya. Nah, perhatikan dulu baik-baik. Itu judulnya apa, kenapa, dan apa penyebabnya kira-kira. Bapak kasih waktu 2 menit. Coba perhatikan baik-baik, catat pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya sambil Bapak menilai tentang pretest yang pertama tadi, ya, Bapak akan memutar video. Kemudian di hal yang sama, coba perhatikan video itu, ya, dengan baik. Nanti kemukakan apa menurut pendapat Anda ya, apa yang belum dipahami atau apa yang mau ditanyakan. Videonya ya, Bapak akan menilai pretest kalian ya, pengetahuan awal di awal tadi. Jangan ribut ya, perhatikan dengan baik ya. Baik, itu aja 2 studi kasus yang Bapak bisa tampilkan. Mari
Dari video atau foto tersebut ada nggak yang bertanya? Pasti silakan kali. Apa? Perkenalkan, nama saya Fitri Indonesia. Ya. Izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Karena di video tadi kan sakit parah, Pak, Ya. karena kurang gizi. Ya. Apakah usia pas dewasa dapat terkena penyakit? Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya yang sangat bagus. Tadi kan videonya salah seorang anak terkena gizi buruk ya. Nah, apakah ketika kita dewasa atau sudah tua bisa mengalami gizi buruk juga seperti tadi? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Kemudian ada lagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Firus Prataini. Ya, Izin bertanya boleh, Pak? boleh. Dari gambar tadi, Pak, apakah ada jenis makanan di kantin sekolah yang dapat menyebabkan badan buruk seperti gambar tadi? Ya, baik. Terima kasih kepada. Jadi, di kantin sekolah sebenarnya gizinya sudah bagus. Akan tetapi gizi atau zat yang terkandung pada jajanan sekolah itu masih sangat perlu kita selidiki lagi. Karena ada yang bersifat alami, ada yang bersifat buatan. Nah, misalnya pengawet alami itu dikasih buatan, zat pengawet buatan. Makanan alami dijual, namun ditambah oleh pengawet buatan, maka nutrisinya sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Kemudian pertanyaan kedua dari saudara Fani, Pak, apa mungkin pas usia dewasa bisa terkena malnutrisi seperti penyakit tadi? Bisa, tapi sangat sedikit. Umumnya malnutrisi itu terjadi ketika masa pertumbuhan kita, mulai dari bayi sampai sudah dewasa. Umur pas kuliah atau SMA itu sudah matang sekali. Artinya bahwa tubuh kita sudah terhindar dari malnutrisi. Nah, malnutrisi ini sangat dibutuhkan tubuh pada saat proses pertumbuhan badan kita, baik itu ke atas atau pertumbuhan sel-sel kita makin cerdas atau tidaknya, itu sangat berpengaruh dengan makanan yang kita konsumsi. Nah, makanya kita harus hati-hati belajar tentang nutrisi ini sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, tadi Bapak sudah membagi kelompok berdasarkan pretest yang Bapak berikan. Berikut adalah nama kelompok yang Bapak telah ajak ya. Di mana nanti kegiatan kita selanjutnya kita akan dibagi menjadi 5 kelompok. Perhatikan namanya ya. Perhatikan baik-baik kelompoknya, namanya, dan nanti instruksi tugasnya ya yang ada LKPD. Nanti kelompok 1 di sini ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, 5. Ya, nanti silakan bergabung. Baik, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada setiap kelompok ya. Mudah-mudahan dikerjakan dengan serius, semangat, dan kerja keras serta tanggung jawab ya. Diisi dengan bagus ya. Ya, tadi Bapak lupa ya, kan di LKPD ada satu berita ya, dapat diakses di sini ya.
gimana? Bapak kasih 2 menit lagi ya. Baik. Berhubung waktunya sudah selesai ya, sudah habis untuk bahasa diskusi. Sudah siap? Sudah. Baik, terima kasih yang sudah siap. Kira-kira siapa yang kelompok siapa ya yang sudah siap? Yang mau presentasi? Kelompok siapa? Siap? Kelompok 2 yang lain? Nah, boleh kelompok 2. Bapak persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan kelompok 2. Kita dengar ya. Coba yang di belakang, yang di samping, yang di depan, perhatikan kawan-kawan kita mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjasama mereka ya. Baik, Bapak persilakan kalian untuk berdiskusi. Yang di belakang tolong disimak ya. Jika nanti ada pertanyaan, kritik, saran, tolong ditulis dan dilemparkan kepada kelompok yang mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Rafanul Alia. Saya Rani Syaintan sebagai nutuen. Saya Reza Suki sebagai pemateri 1. Saya Aditya sebagai pemateri 2. Saya Askar Binudi sebagai pemateri 3. Hasil diskusi kami kelompok 2 pada tugas T1 nomor A yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Berdasarkan jenis makanan pada gambar A dapat kami simpulkan bahwa 1. Bahan makanan berhasil nutrisi karbohidrat seperti nasi, roti, pasta, kentang, ubi jalar, jagung, oat, pisang, apel, gandum, biji-bijian, kacang-kacangan seperti kacang hitam, buah-buahan kering seperti kismis dan kurma. Selanjutnya hasil diskusi kami kelompok 2 pada tugas 2 poin B yang akan dibacakan oleh Intan. Baiklah, saya izin menjawab moderator. Berdasarkan hasil diskusi kami tentang video berita yang berkaitan dengan gizi buruk yang menimpa salah satu anak yaitu Subhanallah. Dalam video yang kami amati, terdapat satu anak yang mengalami gizi buruk. Anak tersebut berusia 9 tahun yang berasal dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di mana usia anak tersebut sudah mencapai 9 tahun. Dengan usia 9 tahun, anak tersebut memiliki berat badan yang berbeda dengan anak pada umumnya. Diketahui bahwa anak tersebut memiliki berat badan yaitu hanya 11 kg. Sejak 7 bulan terakhir, anak tersebut sudah tidak bisa lagi berjalan. Anak tersebut hanya berbaring lemas di atas kasur rumah hingga tidak bisa melakukan kegiatan serta keadaannya semakin memburuk. Sehingga dirawat ke rumah sakit. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa anak tersebut mengalami gizi buruk. Saat di rumah sakit, kulit anak tersebut mulai mengelupas. Ayah anak yang sedang sakit mengaku tidak bisa membiayai anak yang sedang sakit karena ayah. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Reza. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya hobinya bermain bola. Makanan apa yang bisa memberi kita energi sebelum olahraga? Dari pertanyaannya dia hobi main bola. Jadi makanan apa yang mendukung saat dia sebelum olahraga? Baik, terima kasih sudah bertanya. Siapa yang mau bertanya selanjutnya? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Ya. Apa yang terjadi jika kita tidak makan sayur? Apa yang terjadi jika kita tidak makan sayur? Terima kasih sudah bertanya. Ada pertanyaan
yang lain, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Adita Yura Salim. Saya berasal dari kelompok 5. Ini bertanya kepada kelompok 2. Mengapa kita perlu mengonsumsi makanan yang mengandung protein? Baik, terima kasih sudah bertanya. Izinkan kami diskusi sebentar. Ya, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Pertanyaan pertama dari Genza yang akan dijawab oleh Adit. Adit, ya. Izin menjawab mendatar. Izin menjawab pertanyaan saudara Genza. Makanan yang bisa memberi kita energi sebelum berolahraga adalah makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti atau buah. Karbohidrat memberi kita energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Apa jawabannya sudah diterima? Pertanyaan yang kedua dari Faiz yang akan dijawab oleh Ashrafil. Izin menjawab moderator. Izin menjawab pertanyaan saudara Pak Is. Jika kita tidak makan sayur, tubuh kita mungkin kekurangan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dari sayur membantu menjaga kesehatan tubuh kita dan kita saudara yang Berusaha lagi ya. Apakah jawabannya sudah diterima? Baik, kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Adiza yang akan dijawabkan oleh Eza. Baik, izin menjawab pertanyaan saudara Adiza. Protein adalah zat gizi yang sangat penting karena berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Tubuh kita membutuhkan protein untuk membangun otot, tulang, kulit, dan jaringan tubuh lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kalau jika ada salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kepada kelompok 2 kita berikan apresiasi ya. Nah, kepada kelompok 2 Bapak persilakan kembali kepada tempatnya. Dari proses pembelajaran hari ini, bisa nggak bantu Bapak untuk merangkum materi pembelajaran kita hari ini? Singkat boleh, panjang boleh, terserah. Yang penting dia berusaha merangkum proses pembelajaran hari ini. Ada nggak yang kira-kira yang mau membantu Bapak merangkum pembelajaran hari ini? Bapak, saya Boleh silakan Bapak. perkenalkan, nama saya Rahmanur Alia. Ya. Saya sedikit menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu dari pembelajaran tentang nutrisi dalam makanan, saya memahami bahwa pilihan makanan sangatlah mempengaruhi kesehatan kita. Ya betul. Nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral penting untuk tubuh kita. Kami menyadari pentingnya memilih makanan yang seimbang dan menjaga gaya hidup
bisa dibaca, nampak? Nah, coba diisi ya. Nah, Bapak kasih waktu 3 menit lagi ya. Baik, Pak. Ya. Siap. Yang sudah siap kalau diperlukan. Baik, di sini pertanyaan ketiga. Si Raffi belum mengerti. Apa yang belum dimengerti ini? Coba tanya Raffi. Apa perbedaan makanan dalam nutrisi? Ya, betul sekali. Dia bertanya tentang apa perbedaan makanan dan nutrisi. Dia belum memahami bahwa nutrisi itu bahan yang terkandung dalam makanan. Misalnya begini, nak. Taruhlah ini buah apel. Nah, ini buah apel. Nah, ini buah apel. Ini adalah bahan makanan. Bahan makanan. Sedangkan ketika kita konsumsi, apel ini, dia akan diserap tubuh. Dia ini mengandung vitamin A. Vitamin A. Kenapa vitamin A? Karena dia berwarna merah umumnya ya. Nah, disitulah zat yang terkandung dalam unsur-unsur daripada apel ini. Itulah dia nutrisi. Paham? Paham. Baik, untuk selanjutnya Bapak sedikit merangkum bahwa nutrisi itu merupakan zat yang terkandung dalam bahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik itu dari segi pertumbuhan, perkembangan, baik itu fisik maupun mental kita, itu sangat berpengaruh dengan nutrisi makanan. Nah, nutrisi makanan itu ada berapa, Pak? Banyak sekali, tapi pada umumnya ada 6. Apa saja? Yaitu ada karbohidrat, protein, mineral, lemak, apalagi vitamin dan air. Nanti vitamin dibagi-bagi lagi berapa? Vitamin A, B, C, D, sampai K. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar struktur dan fungsi organ sistem pencernaan. Tolong dicatat ya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, saya akan meminta salah satu si Genza untuk membacakan itu apa namanya. Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah